Yang pertama adalah an-nawafil inda Syafi'iyah, salat sunnah menurut Syafi'iyah. Yang pertama adalah an-nawafil nau'an. Salat sunnah itu terbagi menjadi dua. Nau'un tusannu lahul jamaah, salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Wa nau'un la tusannu lahul jamaah, dan yang kedua adalah salat sunnah tapi tidak dilakukan secara berjamaah. Nah, ma tusannu lahul jamaah, salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah, sab'u sholawatin masnunatin. Ada 7 macam salat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Yang pertama adalah al-idani, tentu ada salat id, salat idul fitri dan salat idul adha. Kemudian wal kusufani, salat kusuf dan salat khusuf, pakai kaf, kusuf kalau matahari, kemudian kalau bulan pakai kho, khusuf. Ya, kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, yang kelimanya al istisqo, salat istisqo. Dia salat sunnah juga, yang enggak salat enggak apa-apa juga, tapi dia dilakukan berjamaah sunnahnya. Wat tarawih, kemudian salat tarawih, itu juga dilakukan, disunnahkan berjamaah. Kenapa sebabnya? Ya karena ada dalil-dalil, hadis-hadis yang sahih yang mungkin kita sudah tahu sendiri terkait dengan sholat-sholat sunnah yang dilakukan berjamaah. Selain itu, menurut mazhab Syafi'i tidak disunnahkan berjamaah. Jadi hanya 7. Ya, sholat id, idul fitri, idul adha, kemudian sholat khusuf maupun khusuf, kemudian sholat istisqa, dan juga sholat taraweh. Sholat taraweh. Nah, kemudian wat tarawih, di sini juga dijelaskan terkait dengan sholat tarawih juga. Di sini mazhab Syafi'i wat tarawih wa isruna rakaatan, ada 20 rakaat. Nanti kita akan bahas di bab sholat tarawihnya. Kemudian kita lanjut ke mala tusannu lahul jamaah, sholat yang tidak disunnahkan berjamaah. Ada 2. Yang pertama adalah ar-rawatib ma'al faraid. Ar-rawatib ma'al faraid. Sholat sunnah rawatib, ya, artinya sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Jadi tidak ada berjamaah qobliyah zuhur berjamaah begitu, nggak ada. Ba'diyah zuhur berjamaah, nggak ada. Yang pertama ada 17 rakaat sholat rawatib ma'al faraid. Yang pertama adalah rakaatal fajri, ada 2 rakaat sebelum fajar. Wa arba'un qabla zuhri, kemudian ada 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Wa arba'un qabla al-asri, kemudian 4 rakaat sebelum asar. Wa rak'atani ba'dal maghribi, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Wa salasun ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya, dan plus yutiru biwahidatin minhunna, tambah 1 rakaat witir, jadi 3 rakaat setelah isya begitu. Nah, itu ininya ada 17 rakaat. Ada 17 rakaat. 17 rakaat tadi 4, 2, kemudian tambah 4, 6, 2, 8, kemudian tambah 4 lagi 12, tambah 2 lagi ba'da maghrib 14, kemudian tambah 3, 2 setelah isya, dan tambah 1 jadi 17 rakaat. 17 rakaat. Nah, ini rawatib ma'al faraid. Sholat sunnah rawatib ma'al faraid. Nah, kemudian yang kedua, wa yusannu qoblal jum'ah. Yang selanjutnya adalah rawatib ma'al faraid. Kalau Syafi'iyah itu tetap disunnahkan sebelum sholat Jumat, makanya ada qobliyah Jumat. Jumat. Nanti kita akan lihat dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua adalah ghairur ratibah, yang tidak rawatib.
atau mustaqillah anil faraid, dia berdiri sendiri dari sholat-sholat fardu, berdiri sendiri dari sholat-sholat fardu, seperti sholat tahajud, seperti sholat tahajud atau qiyamul lail di sini. Nah, kemudian sholatud duha, sholat duha, tambah lagi sholat duha, aqalluha rakaatani, paling minim 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat, di khobari Muslim karena ada hadis riwayat Muslim. Kemudian juga sama tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid rakaataini, 2 rakaat. Ini masih Syafi'iyah ya. Dalilnya ada ya, terkait dengan hadis Rasul, iza dakhala ahadukumul masjid, kalau masuk masjid jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Kemudian yang selanjutnya sholatut taubah, ada yang namanya sholat taubat. Nah ini sholat taubat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat. Hadis Abu Daud, laisa abdun yaznabu zanban fayakumu fayatawaddo, tidak termasuk hamba orang yang punya banyak dosa, melainkan dia berdiri kemudian berwudu kemudian sholat 2 rakaat, summa yastaghfirillah, kemudian ia beristighfar kepada Allah, illa ghufirolahu, kecuali ia akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam mazhab Syafi'i disebut dengan sholat taubat. Kemudian sholat tasbih, ini dalam mazhab Syafi'i saja tapi ya, sholat tasbih ada yang disebut dengan sholat tasbih. Tata caranya nanti ada di depan. Kemudian ada sholat istikharah, 2 rakaat. Ini sebenarnya penamaan ini ada hadisnya, tapi Rasulullah tidak menamakan istikharah begitu, tidak menamakan taubat. Jadi hadisnya berbunyi tidaklah seorang hamba itu ketika punya banyak dosa, melainkan dia harus pergi berwudu kemudian sholat 2 rakaat, setelah sholat dia minta ampun. Maka Allah akan mengampuni dosanya. Sholat apa itu? Sholat taubat gitu. Sama seperti tahiyatul masjid, nggak ada penamaan dari Rasul tahiyatul masjid, nggak ada. Yang ada apa lafaznya? Ketika kamu masuk masjid jangan duduk dulu, sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Lalu para ulama bilang ini tahiyatul masjid begitu. Jadi penamaan-penamaan itu bukan dari Rasul semua, itu istihad saja. Jadi ada hadisnya tapi dinamakan oleh ulama, ini namanya sholat taubat. Ada hadisnya tentang sholat tasbih, ini namanya sholat tasbih begitu. Ada hadisnya tentang sholat istikharah, ini namanya sholat istikharah. Ini terkait dengan istikharah riwayat Imam Bukhari dari Jabir. Tapi di mazhab lain tidak disebut dengan sholat istikharah. Tapi di mazhab Syafi'i ada namanya sholat istikharah. Ketika kata Jabir, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita ketika bimbang suruh sholat. Sholat apa itu kira-kira? Suruh sholat 2 rakaat. Nah kalau yang mazhab lain tidak disebut sholat istikharah, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i namanya disebut dengan sholat istikharah. Memang tidak dinamakan. Jadi Rasulullah tidak menamakan ini istikharah, ini taubat. Tapi hadis Jabir riwayat Bukhari bahwasanya Nabi yu'allimuna, mengajarkan kepada kami ketika dalam keadaan kebimbangan, maka kita disuruh apa? Disuruh sholat kemudian minta kepada Allah supaya kebimbangan tersebut dihapuskan. Maka apa namanya itu? Istikharah begitu. Nah, itu penamaan-penamaannya. Wa minha, kemudian ada juga sholat rakaatani inda ruju min safarihi fil masjid. Ini banyak. Kemudian ada 2 rakaat berwudu, namanya disebut dengan sholat sunnah wudu. Tapi di mazhab lain tidak ada sholat sunnah wudu. Apa dalilnya? Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu fa asbagul wudu, kemudian dia bagusin wudunya sesuai dengan syarat-syarat rukun-rukunnya, kemudian dia sholat 2 rakaat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia akan diampuni dosanya sebelumnya. Sholat apa itu kira-kira? Akhirnya ini sholat wudu nih, karena ada wudunya. Habis wudu sholat 2 rakaat. Bisa jadi itu sholat tahiyatul masjid. Orang baru wudu kemudian dia kesini belum duduk, sholat juga tahiyatul masjid nih.
Kan belum tentu juga. Ini sholat apa ini? Begitu kan? Nah, ini penamaan ulama ini yang namanya disebut dengan. Tapi kalau kita ya tinggal sholat aja, nggak pengaruh dengan nama-nama itu. Tinggal makanya kan sholat apa ini? Ya udah, ketika kita habis wudhu datang ke sini sholat. Sholat apa ini? Ya tadi kalau kita menggunakan hadis, barang siapa yang berwudhu kemudian bagusin wudhunya sesuai dengan ininya, tata caranya, kemudian dia sholat 2 rakaat, nah, kemudian gufirolahu ma taqaddama min dzambih, dia akan diampuni dosanya. Sholat apa itu? Kata mazhab Syafi'i ini disebut dengan sholat sunnah wudhu. Begitu. Ada lagi, barang siapa yang masuk masjid kemudian tidak duduk sebelum dia sholat 2 rakaat, jangan duduk dulu 2 rakaat, maka dia tahiyatul masjid. Begitu. Ada juga sholat al-awwabin namanya, sholatul awwabin, sholat sunnah al-awwabin. Ini dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini hadisnya adalah riwayat Imam Tirmidzi, man shalla sitta raka'atin, barang siapa yang sholat 6 rakaat bainal maghribi wal isya'i, setelah sholat maghrib, antara sholat maghrib dan sholat isya, kataballahu lahu ibadatan isnatai asyara rakaatan. Nah, ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, kemudian dinamakan, disebut dengan sholat sunnah al-awwabin. Apa itu sholat sunnah al-awwabin? Tusamma sholatul ghaflah li ghaflatin nas anha bisababi asya'in au naumin. Sholat sunnah untuk awwab itu artinya udah lupa sama sekali, lupa nih kita punya ini apa nih yang kita lupa gitu, pekerjaan apa yang lupa gitu. Nah, kita supaya ingat apa nih? Sholat sunnah awabin begitu. Nah, kehilangan apa begitu. Nah, ini namanya sholat sunnah awabin. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i ada yang namanya sholat rawatib, itu ada namanya yang muakkad dan ghairu muakkad. Nah, ini yang muakkad itu adalah ada 10 rakaat saja. 10 rakaat minar ratib at-tabi lil fardi. Salat sunnah yang mengikuti salat fardu yang muakkad ada 6. Ada 10 rakaat. Isru rakaatin. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh. Wa rakaatani qabla dzuhri awil jum'ah. Ini ada Jumatnya kalau menurut mazhab Syafi'i ya. 2 rakaat sebelum zuhur atau 2 rakaat sebelum Jumat. Karena dikiaskan sholat Jumat dengan sholat zuhur. Kemudian warakaatani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Warakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Warakaatani ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Nah, itu sunnah muakkadah. Kemudian ada yang sunnah ghairul muakkadah. Nanti kenapa ada penamaan tersebut begitu ya? Kenapa ada penamaan tersebut? Kenapa disebut ada sunnah muakkadah nih? Yang ghairul muakkadah ada 12 rakaat. Ada 12 rakaat. Yang pertama rakaatani qabla dzuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, tapi yang bukan yang tadi. Tambah lagi 2, kan ada harusnya 4 ya. Tambah 2 lagi, itu namanya muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah 2 tambah 2 lagi yang ghairu muakkadah, jadi 4. Kemudian warakaatani ba'daha, tambah 2 lagi. Tadi kan ada zuhur 2, tambah 2 lagi, itu namanya kalau muakkadah 2 tambah lagi ghairu muakkadah jadi 4. Sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 4 gitu. Dan bedanya yang 2 muakkadah, yang 2 ghairu muakkadah. Wal jum'ah kal zuhur, Jumat seperti zuhur. Nah, ini Syafi'i ya, Jumat seperti zuhur. Jadi kalau dia sholat Jumat berarti sebelumnya 2 rakaat tambah 2 lagi, 2 rakaat setelahnya tambah 2 lagi. Kemudian wa arba'un qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani qoblal maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum maghrib. Wa rakaatani qoblal isya, 2 rakaat sebelum isya. Itu disebut dengan sholat sunnah ghairul muakkadah. Nah, kenapa ada muakkadah dan ghairul muakkadah? Nah, ini di sini alasan-alasannya. Yang pertama di sini alasannya. Kenapa ada penamaan muakkadah dan ghairul muakkadah? Yang pertama ada hadis Nabi Muhammad SAW, gabungan itu yang tadi, yang 10 tadi. Yang muakkadah itu, yang 10 rakaat itu digabung. Kalau kita dawamkan 10 rakaat itu, maka nanti di hari kiamat akan
dibangunkan rumah di surga. Itu fadilahnya yang muakkadah. Kalau kita dawamkan itu, yang muakkadah itu. Maka di ini apa namanya, terus menerus itu hadisnya. Artinya tidak terpisah itu. Ya tadi 2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum sudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ada 10. Nah, ada 10 itu. Ada 10. Nah, itu karena ada fadilah-fadilahnya itu. Kenapa kok ada muakkadah, ada ghairul muakkadah? Karena ada fadilah-fadilah itu. Yang 10 itu dalam satu hadis kemudian dikasih fadilah. Fadilahnya besar lagi. Akan dibangunkan baitan fil jannah. Kalau di Riyadhus Shalihin itu begitu. Bahkan di Bulughul Maram juga kemarin waktu kita ngaji Bulughul Maram juga dibacakan juga itu sama. Allah akan bangun banallahu baitan fil jannah. Yang mendawamkan itu yang 10 rakaat yang muakkadah tadi. Nah, kemudian yang ghairul muakkadah nih. Yang ghairul muakkadah. Nah, kemudian ini hadisnya nih. Pertama nih hadis ini. Liqaulihi innallaha amaddakum bisolatin hiya khairul lakum min humrin ni'am. Kemudian ada hadis lagi terkait dengan apa namanya, yang muakkadah banyak sekali hadis-hadis terkait yang muakkadah yang yang memberikan keutamaan ketika kita menjalankan sholat sunnah yang muakkadah. Sholat sunnah yang muakkadah. Nah, kemudian kenapa yang ghairul muakkadah? Ini karena hadisnya ada tambahan yang lain. Jadi ada hadis lain di luar hadis yang ini. Di luar hadis yang ini tadi begitu. Nah, seperti kalau yang hadis yang misalnya yang sebelum subuh ya, yang sebelum subuh yang zuhur, yang 4 rakaat zuhur, yang setelah zuhur 4 rakaat tambah 22 itu tadi. Nah, kemudian yang sebelum maghrib, kemudian setelah sebelum isya, itu ada hadis-hadis tersendiri yang diriwayatkan tersendiri daripada hadis-hadis yang lain. An-Nawafil indal Hanabilah. Sampai sini ada diskusi, tafadhol. Ini kita sebelum nanti kita ini kan hadisnya. Iya. Itu 4 rakaat langsung atau 2 rakaat 2 rakaat? 4 rakaat langsung atau 2 rakaat langsung? 2 rakaat gak langsung. Jadi 4 jadi 2 kali ada salamnya, dipisah dengan salam ya. Dipisah dengan salam. Dipisah dengan salam. Kalau dia tidak dipisah di salam berarti dia naik terus. Nggak ada ini yang nggak ada tahiyatnya. Naik terus nggak ada tahiyatnya. Ini ada 2 hadis. Hadis yang pertama adalah hadis Aisyah. Terkait dengan ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya 4 rakaat sekali salam. 4 rakaat sekali salam, makanya ada serawih 4-4-3. Langsung tuh 4-4-3. Di sini juga nih di depan dekat wali kota itu 4-4-3. 4-4-3. Itu berdasarkan hadis Aisyah. Bukhari Muslim juga. Hadis Aisyah Bukhari Muslim juga. Hadisnya sahih juga. Bukhari Muslim juga. Di 4-4 langsung dia nggak ada salamnya. Naik lagi. Saya ketika imam tarawih di situ 4-4-3 saat. 4-4-3 nih. Berarti lama banget ininya. 4 naik lagi gitu. 4 baru salam, terus naik lagi 4. Kemudian baru witirnya 3. Witirnya 3. Itu namanya 4-4-3. Dan ada hadisnya. Nah, yang 2-2-2 itu pakai hadis yang lain, bukan dari Aisyah. Tapi tetap Bukhari Muslim juga riwayatnya. Sholat sunnah itu 2-2-2-2. Sholatun nafilaiti rok'atani 2-2. Jadi nggak bisa 4-4. Kemudian para ulama, ini yang mana yang hadis yang mansuh? Yang lahir duluan, kan ada hadis belakangan nih. Berarti yang ini kan ngapus nih yang ini. Nah, ini yang mana nih? Akhirnya ulama ini yang dimansuh, yang hadis Aisyah. Hadis Aisyah, sehingga 2-2, sehingga sholat sunnah itu 2-2 semua, diselingi dengan salam. Makanya sholat tarawih kalaupun 8 2-2-2-2 gitu, 2-2-2-2. Kemudian kalau tarawihnya 3 tidak 3, kalau Syafi'iyah 2-1. Kenapa? Karena
2. Kemudian 1 itu sebagai penambahan daripada witir. Nah, itu yang menjadi poinnya. Tetap dia ada dua-duanya, ada hadisnya. Nah, kalau tadi zuhur, ya itu tadi ngambil dari 2 hadis tadi. Mau gimana nih? Mau yang ngambil dari Aisyah yang 4 langsung, atau mau ngambil hadis yang lain yang 2 sholatun nafilati rokatani itu dua. Tapi kalau saya pribadi yang lebih ini adalah 22 ya, 22 itu jumhur, itu jumhur. Iya, pertama sholat tatawu itu maksudnya apa? Tatawu itu dalam bahasa artinya sunnah. Iya, tatawu itu dalam bahasa tatawwa'a ya, tatawwa'u tatawu'an itu artinya sunnah, dikerjakan mendapatkan pahala. Itu istilah aja itu. Ada sholat tatawu, ada sholat nafilah, itu sunnah-sunnah juga. Ada sholat mustahabbah, terus masnunah, itu semua adalah sunnah-sunnah semua. Jadi bagian dari sunnah-sunnah semua. Jadi sholat misalnya apa hukumnya sholat sebelum zuhur 2 rakaat sebelum zuhur? Tatawu itu masuk sholat sunnah tatawu, berarti sholat sunnah juga begitu. Jadi tatawu itu nama lain daripada sholat sunnah. Kemudian yang selanjutnya tadi, oh suruk, ada sholat suruk nggak? Nah, nanti di mazhab Imam Ahmad sama sholat hajat juga. Ini kalau yang sebelum kita ini kan tadi baru Syafi'iyah ya. Kalau yang Hanafiyah lebih banyak ini, dia lebih banyak pembagiannya lebih banyak dan sholat sunnahnya lebih banyak daripada Syafi'iyah. Nama-namanya gitu ya, nama-nama istilahnya. Tapi sebelum kesini tadi kalau sholat suruk itu memang terkait dengan ada hadis Nabi Muhammad SAW, kalau dia habis subuh kemudian tidak pulang lagi, kemudian dia menetap di masjid, mau baca Quran, mau ngapain, kemudian setelah dia matahari terbit begitu, selesai matahari terbit, maka dia sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, itu akhirnya disebut dengan sholat suruk. Itu juga nggak ada namanya dalam hadis, nggak ada, maksudnya Nabi nggak menamakan ini sholat suruk, tapi dinamakan oleh para ulama, ini namanya sholat suruk, ini namanya sholat isrok. Kenapa? Sebabnya karena bertepatan dengan sinarnya matahari sudah keluar. Kan kalau yang baru terbit kan nggak boleh sholat kan, karena itu termasuk sholat yang dilarang. Kalau baru terbit itu yang matahari bundar terus kira-kira 10 menit tuh, itu nggak boleh tuh. Nah, setelah itu kan sudah mulai tuh, ini matahari udah mulai penuh tuh di sebelah timur, nah itu baru mulailah sholat suruk atau sholat isrok. Kalau yang dipahami itu bukan sholat suruk, tapi sholat duha yang diawalkan waktunya di pagi hari. Itu dipahami oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ya. Ininya apa namanya, pendapatnya bukan sholat isrok ya, karena itu penamaan aja. Penamaan sholat duha juga penamaan juga, karena dilakukan di pagi hari. Duha itu artinya pagi. Duha itu dalam bahasa duha itu artinya pagi. Pagi itu sholat duha itu artinya pagi-pagi, tapi sudah muncul mataharinya. Nah, makanya sholat suruk itu sholat duha yang diawalkan. Nanti ada sholat kalau yang Syafi'iyah itu harus, kalau yang Syafi'iyah itu lebih sunnahnya itu 2 tombak, dia 7:30 sholat ininya, sholat duhanya, bukan jam 6:30 tadi, bukan pas ini. Itu terkait dengan sholat suruk. Tapi ditamakan oleh para ulama, ini namanya sholat suruk, ini namanya sholat isrok, berdasarkan pemahaman dari hadis Nabi tadi. Barang siapa yang menetap di masjid habis subuh diem. Kalau di zaman Rasul kan memang nggak ada lampu, nunggu terang begitu kan, mau pulang juga masih gelap, kalau nggak ada listrik kan, nanggung, udah ada yang baca Quran, ada yang dengerin, ada kalau lagi ada ceramah bahasanya begitu, dengerin tausiah dari Rasulullah sampai dengan suruk. Nah, kemudian mereka sholat 2 rakaat itu, nggak ada bilang ini suruk namanya, tidak, dinamain apa ini sholatnya ya, sholat suruk, apa nih, sholat isrok begitu, sholat isrok. Yang apa? Yang mana? Oh, sunnah yang muakkadah apa? Guir muakkadah?
Oh, yang Sapiyah itu ya? Ada 17 ini. Masa ya? Coba kita hitung ya. Ya, coba kita hitung ya. Nah ini ya, nah ini dia, kita lihat, kita hitung. As-sunnah ghairul muakkadah, sunnah ghairul muakkadah. 12 bukan 17. 12 12 bukan 17. Tadi yang 17 itu yang di awal ya. Yang di awal yang di pembagian itu ya, pembagian sholat sunnah. Mungkin istilahnya boleh dikerjakan dapat pahala. Betul. Kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa, itu saya pikir kok kurang mantap. Rugi ya, boleh. Tapi memang istilahnya begitu di Iya, di masih ini ya, masih di Sapiyah ya, yang di Sapiyah ya. Bentar, di Sapiyah. Yang kedua Pak Ustaz, itu masalah penamaan itu kan kita sebagai niat. Tadi bahwa Rasulullah itu memang nggak ada penamanya, ini kan niat. Nah, ketika kita mau sholat subuh, mau sholat duha, itu kan pasti ada niatnya. Apa niatnya? Hanya sholat sunnah gitu apa sholat sunnah duha, sholat tahajud itu kan harus ada niat. Iya. Ya, yang pertama yang terakhir dulu ya, tadi niat itu ya. Memang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu yang pertama di Arba'in Nawawi jelas ya, innamal a'malu binniyat. Yang jelas semua pasti pakai niat. Pasti pakai niat. Rasul pun pasti niat. Karena bagaimanapun juga ya Rasul kan bilang begitu, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu pasti ada niatnya. Ya berarti kalaupun ini sholat sholat ya zuhur, berarti harus niat sholat zuhur dia. Yang kalau dia sholat qobliyah begitu ya, ya pasti dia niat sholat sunnah juga. Cuman masalahnya niatnya seperti apa begitu. Niatnya apakah saya niat sholat sunnah qobliyah, itu kan nggak ada ini juga. Yang ada adalah tadi hadis Rasul, barang siapa yang sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat, begitu-begitu aja. Jadi tapi niat udah pasti wajib itu niat. Cuman masalahnya bagaimana teknis niat. Nah disitulah para ulama terkait dengan bab niat, berarti terkait dengan bab niat. Lafaznya itu sebetulnya Rasulullah tidak pakai usoli kan? Usoli kan sama juga. Saya sholat usoli fardul maghribi, saya sholat. Oh, dilapaskan. Oh iya. Itu nggak tahu saya, artinya nggak ada keterangan. Pokoknya kita niat itu memang semua sepakat, niat itu adanya di hati. Cuman di mazhab Syafi'i wa yusannut talaffuzu, nah itu ya, disunahkan melapazkan dengan usolli. Nah itu yang menjadi poinnya. Tapi mereka sepakat niat itu tempatnya di hati. Nah cuman masalahnya ini dalam hati gimana niatnya. Nah itu dia yang menjadi poinnya. Kan dalam hati bingung juga niatnya apa. Tapi yang jelas dia berniat, dia pengen sholat duhur misalnya, sholat sunnah ini. Cuman
ininya apa kira-kira, terbesitnya apa, itu nggak ada ininya. Makanya pakai usoli tadi. Usoli itu kan saya sholat, apalagi pakai nawaitu an usolliya, saya niat sholat zuhur 2 rakaat mustaqbil kiblat, menghadap kiblat, adaan lillahi ta'ala. Itu kan dilapasnya seperti itu, saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala, di dalam hati misalnya, begitu, bisa begitu. Tapi kalau yang lain ya, kalau udah terbesit dia pengen sholat sunnah, sudah niat, itu namanya kan niat, artinya kan keinginan untuk berbuat sesuatu itu. Nah itu yang menjadi poinnya. Sholatnya itu maksudnya masalah penamaan. Ketika kita mau sholat suruh, di dalam hati kita itu mau sholat isra. Dan tadi kalau di dalam di Rasulullah kan bahwa itu sholat sunnah 2 rakaat. Iya betul. Artinya kalau kita niatnya itu sholat apa gitu, namanya penamaan. Nah itu dia, dinamakan oleh para ulama disebut dengan sholat isrok atau sholat suruk, begitu. Ya ikhtiar ya. Betul. Artinya memang masalah penamaan itu memang itu yang poinnya, nggak ada penamaan itu. Yang ada hadis-hadis yang terkait tadi, ya barang siapa yang diam, kemudian berdiam sampai dengan matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya segini-segini. Dia sholatlah itu, entah ini sholatnya isrok atau bukan, itu nggak ada ininya, nggak ada keterangan. Artinya harus niat saya sholat sunnah 2 rakaat, sholat suruk, ya udah dia sholat aja 2 rakaat gitu. Sampai campur bahasa Indonesia sama Arab lagi. Tadi belum yang apa? Yang tarawih itu ya, sholat witir itu ya. Sholat witir terkait dengan tarawih itu di mazhabnya mazhab yang lain. Di mazhab yang lain yang sholat berjamaah itu, sholat witir itu boleh berjamaah. Oh iya ya. Qobliyah dua boleh tidak? Nah yang sepakat nggak boleh wajib dengan sunnah, itu nggak boleh. Sepakat para ulama nggak boleh. Dia niat sholat wajib subuh plus niat sholat qobliyah sunnah qobliyah. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau yang sunnah dengan sunnah itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya jadi ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, harus 1 niat. Ada yang mengatakan boleh, kalau sunnah itu boleh dua niat. Nah, itu terjadi khilaf itu kalau yang sunnah tapi sunnah. Tapi kalau yang wajib dengan sunnah semua sepakat. Sama seperti puasa. Puasa itu kalau yang wajib dengan sunnah nggak boleh. Apalagi yang wajib sama wajib nggak boleh. Tapi kalau yang sunnah dengan sunnah itu terjadi perbedaan. Misalnya puasa Daud berbarengan dengan Senin Kemis. Nah itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Itu babnya nanti bab tentang menggabungkan penggabungan niat. Ya sholat aja 2 rakaat Iya betul. Nah, dengan goyal muakkadah kan ada tambahan nih. Iya. Ditambah apa lagi? Oh, tambah. Enggak, dia kalau yang goyal muakkadah itu Rasulullah melaksanakan saja. Berarti dapat pahala. Tidak ada padilah yang kayak khusus tadi gitu. Nah, karena syaratnya masuk surga dulu. Maka ada 10 lah intinya, 10. Dua sebelum dan sesudah zuhur. Dua setelah maghrib, 2 setelah isya.
dua sebelum subuh. Ah, Dua sebelum dan sesudah zuhur. betul. Dua setelah maghrib. Dua setelah isya. Betul. Kemudian dilambah dua yang ada. Ah, Itu dua sebelum dan sesudah zuhur. iya. Ya. Kemudian sebelum asar dua. Empat sebelum asar 4. Dua sebelum maghrib. Dua sebelum isya. Betul. Nah, kalau subuh kok nggak ada tambahan dua yang ada. Oh, 4 sebelum subuh gitu. Kalau kita tambahan dua lagi. Jadi kadang-kadang kita punya dua rakaat terus. Itu kan hanya dua rakaat. Betul. Jadi kalau mengerjakan dua rakaat yang lain mungkin adalah sholat tahiyatul masjid atau wudhu atau apapun ya. Betul ya. Apa yang tanya saya catat mana ya? Terakhir nama enggak. Saya catat dulu Ganjil, betul. Witir ganjil. Witir, betul. Iya. Enggak, maksudnya witir itu kan ganjil itu bisa 1, bisa 3, bisa sekian, itu ganjil. Tapi yang tadi itu yang tambah 1. Kalau kan witir itu ada yang witir versinya Abu Bakar dan versinya Umar. Maksudnya kalau yang dia tidak terbiasa bangun malam, itu witirnya dia pas habis sholat isya. Tapi kalau yang sudah terbiasa bangun malam, dia witirnya kayak Rasulullah itu witirnya itu setelah sholat tahajud, qiyamul lail tuh witir, begitu. Maksudnya 21 atau langsung 3? Iya, itu tadi terkait dengan hadis tadi yang sholatun nafilati masna. Jadi kalau misalnya 7 rakaat, berarti 2 1. Kalau 9 rakaat 2 1. Nggak boleh digabung semua. Nah, kalau dia terjadi penggabungan, maka dia digabung semua, naik lagi. Kalau 3 naik terus. Terakhir salam, begitu. Iya, 1 salam. Kalau 3 1 salam, betul. Kalau 5 ya 1 salam juga. Kemudian penegasan aja nih, yang pakai usolli itu berarti ada kan? Yang pakai usolli ya dalam sholat. Artinya kita di sini saya selalu pakai usolli. Iya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Sunnah tidak gitu. Iya, di Syafi'iyah disunnahkan. Yusannu at-talaffuzu bihi. Betul. Iya. Iya. Tapi memang sepakat niat di dalam hati, dan Syafi'iyah bilang yusannut talaffuzu, memang disunnahkan untuk mentalaffuzkan. Iya, betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan diskusinya di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.